lari jalan, wa aqwaman masirtum wadiyan wa masirtum masiron wala qattum wadiyan illa syarikukum fil ajr. Kata Nabi, kalau tidak dibatasi nih di Madinah, kalau tidak dibatasi 30.000 orang di Madinah, kata beliau Rasul, masih banyak pemuda-pemuda yang siap untuk daftar dari 30.000 yang berangkat. Di Madinah masih banyak pemuda yang siap berangkat. Masih banyak orang-orang tua yang memang mau berangkat ke Tabuk. Masirtum masiron wala qattum wadiyan. Mereka tidak peduli perjalanan sejauh apa. Mereka tidak peduli mau melewati lembah, mau melewati sungai dan laut sekalipun, mereka tidak akan pernah peduli. Kenapa? Illa syarikukum fil ajr. Mereka bersama-sama cuma mencari pahala. Tahu perjalanan Tabuk dari kota Madinah, perjalanannya 22 hari 22 malam. Lah kita ke Masjid Mulia Al-Maskiri berapa jam? Ke Masjid Mulia Al-Maskiri berapa jam? Kagak pakai hitungan jam. Kali ngitung sehari semalam kagak. Apalagi sampai 22 hari, nggak mungkin. Ternyata masih sekitar Jati Sampurna. Cukup 30 menit nyampe, 15 menit nyampe. Apalagi orang Jatirangga malu tapi tidak nyampe. Alasan bawa anak pasti pulang duluan, Ustaz Naria. Itu sengaja ada apel katanya begitu. Itu 30.000 orang kalau tidak dibatasi, mesti masih banyak pemuda-pemuda. Makanya yang harus kita bangun itu adalah niatan. Tuqomus sholat menjadi sarana untuk kita bisa diijabah doa. Hina tuqomus sholat. Tapi ada kesempatan yang kedua ketika kita ingin membuka pintu keberkahan di 2023. Apa coba? Wa bisopi fisabilillah, berbicaranya yuk kita ikut andil dalam barisan perjuangan di jalan Allah. Wa bisopi fisabilillah, kita ikut andil dalam berjuang untuk agama Allah. Lihat Allah katakan di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah. Siapa di antara kita yang mau menjadi pejuang-pejuang agama Allah? Para sahabat, para tabi'in, mereka wakafkan waktunya, mereka wakafkan hartanya, mereka wakafkan dirinya untuk perjuangan di jalan Allah. Kita hanya disuruh mewakafkan waktu sedikit dari 7 hari dalam 1 minggu. Ambil 1 jam. Kita punya wadah FKM cuma sekedar menjembatani bagaimana masjid, musola, majlis taklim, bagaimana pondok pesantren. Ada 1 wadah di Jati Sampurna yang kita bisa jadikan ajang, cuma sekedar ajang silaturahim, berbagi pengalaman, berbagi keilmuan. Itu yang kita punya. Wakafkan 1 jam di hari Jumat. Sengaja kami tidak ambil harinya hari Sabtu, karena saya yakin guru-guru kita banyak jobnya ternyata di hari Sabtu. Beda sama Pak Haji Jamil gitu. Beliau luar biasa lah, istiqomah selalu di masjid. Kita tidak ambil harinya hari Minggu. Kenapa sebabnya? Sebab saya yakin guru-guru kita hari Minggu luar biasa. Waktunya begitu apa? Begitu padat. Kita ambil harinya hari Jumat. Kenapa masih tetap juga di hari Jumat? Padahal teman-teman di sisi lain ada yang berbisik-bisik, Tat, ganti hari Sabtu dong, Tat, ganti hari Minggu dong. Kalau hari Minggu, hari Sabtu kayaknya kita bertahan sampai jam 7 nih. Kayaknya kita bisa bertahan sampai jam 8. Ini kita tiap hari ngaji itu Masya Allah. Hari Jumat paling jam 6 kelar, jam 6 kelar. Guru kita belum 2 halaman, 3 halaman udah selesai. Padahal kita masih haus dengan kajian beliau. Kalau bisa 1 kali duduk di majlis taklim 5 halaman gitu. Kan begitu. Karena memang waktunya sempit, kita bagi-bagi. Tetapi bicaranya, hidup itu bukan soal siapa yang memiliki waktu luang, bukan soal siapa yang memiliki waktu yang banyak, kesempatan yang banyak. Handollah ketika didatangi oleh Abu Bakar. Kata Abu Bakar,
kaifa haluka ya Handullah, wahai Handullah, bagaimana kabarmu saat ini? Ketika saya tanya, bapak-bapak sama nggak nih kayak Handullah jawabannya? Gitu kan? Ayuhal jamaah kaifa halukum, jawabnya apa? Alhamdulillah bil khair, mesti jawabnya begitu. Tapi ketika Handullah ditanya, kaifa haluka ya Handullah, kata Abu Bakar, kata Handullah bilang, napa kok Handullah ya Abu Bakar? Handullah telah munafik wahai Abu Bakar. Kata Handullah telah munafik wahai Abu Bakar. Kata Abu Bakar kaget menjawab, mendengar jawaban daripada Handullah. Wahai Handullah, kenapa engkau jawab demikian? Kata Handullah, wahai Abu Bakar, bagaimana tidak aku menjadi orang munafik ketika bersama dengan Rasulullah, ketika ada di halakohnya Nabi, aku seolah-olah dekat dengan surganya Allah. Aku seolah-olah dekat dengan kekasihnya Allah, dekat dengan surganya. Tapi ketika keluar dari halakohnya Nabi, ketika keluar daripada halakoh jamaahnya Nabi, ternyata hati ini kosong. Kita kadang-kadang takwa ketika ada di masjid doang. Kita kadang-kadang takwa ketika ada di musola doang. Itu ketika ada di rumah malah lain lagi, takut sama yang tua. Ketika ada di rumah, pokoknya yang jelas ketika di musola, di masjid kita takwa. Tapi ketika keluar masjid, keluar musola, takwa nggak ke bawah. Padahal ittaqillah haitsuma kunta, dimanapun orang mesti bertakwa. Tapi kita nggak bisa. Ini pun dirasakan oleh Handullah, dekat dengan Nabi, seolah-olah dia bilang, saya jadi orang baik, saya jadi orang benar, saya menjadi ahli surga, calon ahli surganya Allah. Tapi ketika sudah jauh dari Nabi, kata Handullah, kok perasaan saya jadi beda. Mereka berdua datang kepada Rasul. Saat mereka datang kepada Rasul, kata Nabi bilang, tumben berdua datang menghadap. Kata Abu Bakar, wahai Rasulullah, napa kok Handullah? Diceritakanlah kemudian kenapa Handullah munafik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, simple. Apa kata beliau? Hidup itu memang tidak selalu terus lempeng hati, terus kayaknya bener, terus kayaknya baik, soleh, terus menerus. Tidak. Kata Nabi, saatan. Semua kita hidup sedang berjuang dengan waktu yang sedikit. Sesaat untuk duduk di majelis taklim, sesaat nanti untuk kemudian kita jadi apa? Jadi khotib saat Jumatan. Sesaat kita ngumpul nanti dengan jamaah. Sesaat kita urusan kerjaan. Sesaat kita urusan yang lain. Semuanya sedang berjuang dengan waktu yang sedikit. Jangan pernah berjuang nungguin waktu luang. Jangan pernah mau berjuang, mau terlibat nungguin waktu yang lapang. Nggak bakalan ketemu. Artinya berjuang hari ini adalah tentang bagaimana orang dapat meluangkan waktu, meluangkan kesempatan. 2022 kemarin kita ngomong pengen ngumpul, kita ngomong pengen ngaji bareng, kita ingin terlibat dalam kegiatan FKM 3P. Tapi 2023 masih tetap belum juga ngumpul, masih tetap belum juga mau bergabung. Hari ini lihat, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan ditanyakan siapa yang akan menjadi penolongnya. Dan niatkan dalam hati kita, jadikan perjuangan kita di jalan Allah sebagai wasilah untuk menemukan keberkahan, sebagai wasilah untuk menemukan nilai kita di hadapan Allah. Di mana dikatakan, lihat, ada seorang sahabat namanya Abu Musa. An Abi Musa Abdullah bin Qais al-Ash'ari radhiyallahu anhu qol, Nabi ditanya, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditanya tentang seorang laki-laki yuqatilu saja'atan wa yuqatilu hamiyatan wa yuqatilu riya'an ayyudalika fisabilillah. Kata sahabat, ya Rasul, ada orang yang berjuang satu karena kegagahannya. Yang kedua, ada orang yang memang berjuang karena hobinya, hamiyatan karena hobinya. Yang kedua, ada orang yang berjuang riyaan karena riyanya. Sahabat bilang, ayyudzalika fisabilillah. Dari yang tiga itu, yang betul-betul di jalan Allah tuh yang mana? Yang ikhlas karena Allah tuh yang mana? Pak Jul, kira-kira karena kegagahannya bukan hadir di FKM. Lah kagak gagah-gagah amat.
kelihatan rompi baru gagal. Fajul hamiatan karena hobinya bukan? Nggak hobi juga kan ya? Nggak hobi banget. Atau ada yang ketiga, riaan, karena ria, hanya ingin dilihat, diperhatikan oleh orang lain. Gitu. Kira-kira yang tiga ini, yang fisabilillah yang mana? Ayudalika fisabilillah. Jawab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya bahwa fisabilillah. Mereka yang di dalam hatinya ada keinginan untuk mensiarkan agama Allah, yang di dalam hatinya memiliki perjuangan untuk agamanya, yang di dalam hatinya ingin betul-betul terlibat dalam urusan dakwah, maka merekalah fisabilillah. Nabi tidak katakan yang berani, yang memang fisabilillah, yang ria, yang fisabilillah, atau tadi yang memang hobi, yang fisabilillah. Tapi Nabi simpulkan, mereka yang di dalam hatinya ada ingin berjuang di jalan Allah, maka ketika di dalam hatinya punya niatan tersebut, berarti sudah fisabilillah. Yang bekerja hari ini, yang dinas di TNI, yang dinas di Polri, yang bekerja kantor, selama di dalam hati kita punya niatan untuk tegaknya agama Allah, berjuang terlibat dalam soal dakwah, maka kita termasuk orang-orang yang fisabilillah. Maka jangan khawatir di hadapan Allah. Allah tidak melihat-lihat tentang gelar ustadznya, tentang gelar kiainya, tentang gelar ulamanya, atau jamaah biasa. Tapi yang Allah lihat sekali lagi, siapa yang di dalam hati kita memikirkan agama Allah. Maka dari dulu FKM 3P tidak pernah kendor, selalu mengajak kepada sekalian untuk menjadikan FKM 3P ini sarana berjuang, sarana berdakwah, sarana mensiarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga Jati Sampurna lebih berkarakter. Itu yang kita ingin perlihatkan, bahwa kita punya komunitas, kita punya ormas, dan inilah kendaraan kita untuk berjuang di jalan Allah. Semoga mudah-mudahan guru-guru kita semua diberikan kesehatan oleh Allah, sehingga senantiasa mau terus membimbing kita lewat forum FKM 3P ini, dan mudah-mudahan jemaah ke depan FKM 3P bisa makin bertambah banyak, makin berkembang dengan seiring rompi-rompi baru yang bertebaran. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga niatan yang baru, niatan yang baik di 2023 menjadikan FKM 3P ke depan makin berkembang, makin maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum